Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jamilatur Rahmah. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga masih sehat walafiat ya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bentuk aljabar, mengenal bentuk aljabar serta unsur-unsurnya. Sebelum itu, coba kalian buka buku paket atau LKS atau sumber-sumber lain untuk menambahkan informasi mengenai bentuk aljabar. Nah, nanti pembelajaran kita, saya akan memberikan sebuah ilustrasi, kemudian kalian bisa diskusikan lewat WhatsApp atau cara yang lain. Kemudian nanti kita bahas bagaimana penyelesaiannya dan kita simpulkan. Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Pertama, silahkan kalian perhatikan video tentang Ani dan Budi yang sedang berjalan menuju toko serba ada untuk membeli sesuatu. Bud, kamu ke toko serba mau beli apa? Ya Ani, aku mau beli 4 masker. Kamu beli apa nih? Aku mau beli 3 hand sanitizer. Iya, aku juga perlu membeli hand sanitizer satu saja untukku. Akhir-akhir ini cuaca dan keadaan memang sedang kurang baik ya. Iya, betul sekali. Perlu menjaga diri sendiri. Percakapan Ani dan Budi tadi, kita mendapatkan bahwa Ani membeli 3 hand sanitizer. Nah, hand sanitizer ini kita misalkan sebuah huruf, yaitu huruf H. Jadi 3 hand sanitizer menjadi 3H. Kemudian H itu mewakili sebuah hand sanitizer. Jadi hand sanitizernya ada 3. H mewakili hand sanitizer. Nah, dalam bentuk aljabar, H itu adalah sebuah variabel. Nah, H variabel, kemudian 3 disebut koefisien. Jadi H itu variabel, 3 itu koefisien. Nah, kemudian Budi membeli 4 masker dan 1 hand sanitizer. Jadi maskernya ada 4 masker ditambah dengan 1 hand sanitizer. Jadi kita misalkan masker itu sebuah huruf M, kemudian hand sanitizer kita misalkan sebuah huruf H, menjadi 4M ditambah 1H. Nah, seperti tadi ya, kalau H itu sebuah variabel, berarti M mewakili masker tadi dan H mewakili hand sanitizer tadi merupakan sebuah variabel. M dan H sebuah variabel dan 4 dan 1 adalah sebuah koefisien. Nah, untuk lebih jelasnya coba perhatikan penjelasan mengenai bentuk aljabar berikut ini. Jadi sebelum ke bentuk aljabar, kita harus tahu yang namanya variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Kemudian akan membentuk suatu bentuk aljabar. Nah, variabel seperti tadi ya. Variabel itu bisa disebut peubah. Adalah suatu simbol atau huruf yang mewakili suatu nilai. Jadi seperti tadi ya, H dan M. Itu namanya variabel. Jadi hurufnya itu bisa A sampai Z atau simbol seperti persegi, segitiga, simbol-simbol lain. Kalau koefisien itu bilangan yang melekat pada variabel. Jadi dimanapun ada variabel pasti ada koefisien. Dimanapun koefisien pasti ada variabel. Koefisien itu bilangan yang melekat pada variabel. Seperti contoh tadi ya, 3M. Berarti 3 masker. 3-nya itu koefisien, variabelnya itu M. Seperti itu ya. Kemudian konstanta itu bilangan yang nilainya tetap atau berdiri sendiri, tidak melekat pada variabel. Jadi bilangan berapapun, yang penting tidak ada variabelnya, tidak ada hurufnya atau tidak ada simbolnya, berdiri sendiri. Nah, kemudian ada suku. Suku itu variabel beserta koefisiennya tadi ya. Ini makan melekat ya. Kemudian atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi
bisa 3A ditambah 1 atau 3B tadi ya, 3M ditambah 1H seperti itu. Itu namanya suku. Kemudian kalau bentuk aljabar susunannya kalau digabungkan itu susunan bentuk yang terdiri dari satu atau lebih suku. Kalau suku-suku itu ditambahkan atau dikurangi, nanti namanya bentuk aljabar. Kita menuju ke contoh soal. Jadi nanti ada 2 contoh soal. Yang pertama ada bentuk aljabar 2x plus 3. Dan yang kedua bentuk aljabarnya adalah 4x ditambah 6x kuadrat dikurangi 5xy ditambah 2. Nah, coba perhatikan tabel berikut. Ada unsur contoh 1 dan contoh 2. Kalian perhatikan tabel, kemudian perhatikan contohnya ya. Yang pertama, unsur yang pertama adalah variabel. Jadi di contoh 1 coba perhatikan. Tadi variabel adalah suatu huruf. Jadi yang ada hurufnya itu namanya variabel. Jadi X adalah variabel. Nah, jadi contoh 1 variabelnya adalah X. Kemudian yang kedua ada koefisien. Tadi di penjelasan koefisien adalah bilangan yang melekat pada variabel. Kalau variabelnya X, berarti bilangan yang di depannya itu namanya koefisien. Koefisiennya berarti 2. Koefisien contoh 1 adalah 2. Kemudian yang ketiga ada konstanta. Konstanta tadi adalah bilangan yang berdiri sendiri. Jadi dalam bentuk aljabar pertama, bilangan yang berdiri sendiri tidak ada variabelnya adalah angka 3. Jadi konstantanya adalah 3 pada contoh 1. Kemudian yang keempat ada suku. Nah, kalau suku tadi adalah koefisien dan variabel atau suatu konstanta yang digabungkan dengan tanda penjumlahan atau pengurangan. Di sini coba sukunya itu ada, suku yang pertama ada 2x, kemudian suku yang kedua adalah 3. Jadi di bentuk yang pertama atau bentuk aljabar 1 tadi, contoh 1, sukunya ada 2 suku 2x dan suku 3. Kemudian coba perhatikan contoh yang kedua. Variabelnya itu adalah huruf. Di sini hurufnya walaupun berbeda-beda ya, ada x, pangkatnya berbeda x kuadrat atau yang lainnya. Variabel tetap suatu huruf saja, penggantinya atau peubahnya saja. Jadi variabelnya adalah x dan y saja. Hurufnya ada 2, x dan y. Jadi pada contoh 2, variabelnya adalah x dan y. Kemudian yang kedua, koefisien. Jadi koefisien tadi bilangan yang melekat pada variabel. Jadi kita lihat variabelnya satu persatu. Kalau x saja variabelnya x, itu koefisiennya bilangannya adalah 4. Kemudian kalau x kuadrat koefisiennya adalah 6 dan xy koefisiennya adalah negatif 5. Jadi x itu koefisiennya 4, x kuadrat koefisiennya 6 dan xy koefisiennya adalah negatif 5. Nah, kemudian yang ketiga, konstanta. Pada bentuk aljabar kedua tadi, konstanta tadi bilangan yang berdiri sendiri. Jadi bilangan yang berdiri sendiri adalah angka yang tidak punya variabel. Di bentuk kedua ini yang tidak punya variabel adalah angka 2. Jadi konstantanya 2. Kemudian suku. Nah, suku ini kita pecah satu persatu yang ditandai dengan plus dan min. Ada suku 4x, kemudian 6x kuadrat, kemudian negatif 5xy, dan suku yang terakhir adalah 2. Kita hitung sukunya berapa? 1, 2, dan 3, dan 4. Jadi ada 4 suku di contoh yang kedua.
yaitu 4x, 6x, min 5xy, dan 2. Nah, sekarang coba kalian diskusikan lewat WA ya. Bentuk aljabar berikut ini, tabel yang saya kasihkan ini, coba kalian diskusikan bagaimana variabelnya siapa saja ya, koefisiennya siapa, konstantanya siapa, banyak sukunya berapa, dan sukunya itu siapa saja. Nah, setelah kalian diskusikan nanti, coba kalian bisa bertanya ya, kalau tidak paham bisa ditanyakan, kalau sudah paham bisa disimpulkan apa saja yang telah kalian pelajari hari ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat pelajaran hari ini. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.